Pemirsa, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Fokus utama Board of Peace adalah memperkuat perdamaian di Gaza. Di sela-sela World Economic Forum Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin negara lainnya menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah negara Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar serta Indonesia telah bergabung. Namun negara-negara besar dunia dan sekutu Amerika Serikat terlihat masih bersikap hati-hati. Donald Trump mengatakan Board of Peace bertujuan untuk memperkuat jalannya perdamaian di Gaza. Trump juga menyebut anggota tetap harus membantu pendanaan dengan pembayaran masing-masing sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16,9 triliun rupiah. And I've been very clear that Hamas must return that last remaining deceased hostage as well, and that will be the full commitment. And then we get on to other things, and we're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Akankah kehadiran Board of Peace menjadi langkah nyata dalam mendorong perdamaian global dan penyelesaian konflik di Gaza, Palestina? Tim TV One mengabarkan. Pemerintah Indonesia menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apakah ini bisa menjadi peluang emas untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mempengaruhi perdamaian di Gaza, Palestina? Sudah hadir secara virtual Ibu Susi Sudarman yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Bu Susi, selamat sore. Selamat sore, Agita. Bu Susi, apa yang Anda lihat dari inisiatif Trump ini merancang Dewan Perdamaian ini? Pertama, dia adalah sebuah negara, Amerika Serikat itu sebuah negara yang mengutamakan gold, glory, and power, atau emas, kehormatan, dan kekuasaan. Sedangkan Indonesia tujuannya adalah keamanan, kesejahteraan, dan identitas bangsa yang diwujudkan melalui politik luar negeri bebas aktif. Jadi ada dimensi sensitif di sini, karena tujuan Donald Trump, sebagaimana banyak expert menyatakan bahwa itu adalah sebuah project vanity untuk kesombongan saja, karena ia tidak suka dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi proyek ini semacam alternatif bagi PBB. Dan juga ada elemen profitability dalam artian sebetulnya yang akan dibangun adalah real estate yang akan dijalankan oleh menantunya bersama Witkoff. Jadi sebetulnya apakah ini sesuai dengan kondisi rakyat Palestina yang sebagian akan datang ke Indonesia untuk diperbaiki kesehatannya, namun tidak akan bisa kembali lagi ke Palestina. Jadi ada isu bahwa memang Mossad menginginkan orang-orang Palestina itu terusir. Kalau tidak terusir dengan sengaja, mereka akan meninggalkan Palestina dengan sendirinya karena kehidupan sudah tidak memungkinkan bagi mereka untuk tetap di sana. Juga biaya $1 billion itu kan tujuannya untuk membangun Gaza, bukan untuk kepentingan rakyat Palestina. Jadi ini adalah satu perdamaian tanpa mengikutsertakan Palestina dan juga akan merekrut West Bank atau Palestina Authority untuk hilang dengan sendirinya.
Oke, nah itu dia, Bu Susi, karena Sekutu Amerika Serikat juga sempat menyampaikan ya sejumlah argumen dan juga tampaknya terlihat skeptis dengan usulan Dewan ini. Apakah itu juga yang menurut Anda membuat Gedung Putih ini juga kemudian memperluas mandatnya? Jadi bukan hanya konflik Gaza saja? Jadi kalau saya mengikuti ucapan Sekjen dari NATO, ya Mark Rutte, dia mengatakan bahwa Donald Trump harus didengar karena dia adalah pemimpin negara yang kuat. Tetapi komentar orang lain menyatakan bahwa sebetulnya Rutte memberikan arah untuk tidak mempermalukan Donald Trump. Jadi dia mencari dalih-dalih agar Donald Trump tetap bisa bersatu bersama NATO untuk melakukan. Jadi di samping dia mendominasi World Economic Forum, dia juga akhirnya terrekrut kembali oleh sekutu-sekutunya demi untuk tidak kehilangan muka dalam konflik. Oke, menurut Anda apakah ini tampak mungkin sebagai upaya juga ya untuk menciptakan persaingan bagi PBB di mana Trump ini memegang kendali penuh nanti ke depannya? Pitonya hanya dari dia. Anggota itu cuma anggota yang dibungkam dan memberikan uang. Dari situ sudah kelihatan authoritarian. Jadi apakah mungkin Amerika sudah berubah sifatnya dari membuat PBB sebagai legitimizing naked power menjadi memang pure naked power. Ini yang harusnya kita amati supaya kita berhati-hati karena tujuannya yang utama tanpa ada PBB dia akan memusnahkan eksistensi masyarakat Palestina. Oke. Ketika tadi disebutkan bahwa masing-masing anggota ini juga harus berkontribusi 1 miliar US dollar sebagai anggota tetap, itu juga yang kemudian membuat negara ini seperti banyak pikir-pikir. Tapi bagaimana mungkin Bu Susi melihat Indonesia yang pada kesempatan kali ini juga akhirnya ikut berkontribusi dan ikut bergabung? Indonesia hanya bisa berpengaruh tentunya kalau dia berada di tempat tersebut. Tetapi berada di tempat tersebut sebagai negara lemah, apa yang bisa diharapkan? Apakah dia bisa menghentikan kalau rakyat Palestina itu dengan sengaja diusir dari negaranya demi kepentingan Zionis? Menurut Bu Susi, apakah Indonesia ini juga bisa berkomitmen di dalam membantu kemerdekaan Palestina dengan bergabung di sini? Bisa berperan aktifkah menurut Bu Susi? Negara lemah sulit ya. Walaupun kita menyatakan bahwa ini adalah hasil diplomasi Indonesia, tetapi dalam realitasnya yang mempunyai veto power adalah Donald Trump. Ini bukan institusi beranggotakan negara-negara sedunia, tapi institusi yang untuk melanggengkan satu keputusan by fiat oleh Donald Trump. Jadi agak kecil ya kemungkinan Indonesia bisa mempengaruhi. Kalau Rutte mungkin karena dia sekjen NATO, dia berpengalaman dalam diplomasi tingkat tinggi dan Belanda tidak membutuhkan bantuan dari Amerika Serikat. Itu beda dengan Indonesia yang sebetulnya melakukan politik luar negeri demi untuk mensejahterakan rakyatnya, menjaga agar dia tidak disintegrasi dan keamanan tetap terjamin. Jadi beda posisi, beda juga kemampuan untuk berpengaruh terhadap seorang sebesar Donald Trump yang sebenarnya kepala dari sebuah adidaya. Oke, Bu Susi, bagaimana menurut Bu Susi setelah adanya Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini? Karena sempat disebutkan juga bahwa ketika ini sudah ada, kemudian juga ada bantuan dana juga akan mempercepat bantuan juga untuk ke Gaza sendiri. Mungkinkah ini juga akan bisa terjadi dalam waktu cepat menurut Anda? Rongsokan gedung-gedung itu saja berapa tahun harus dibersihkan? Karena semua gedung-gedung kan rusak dibom oleh Israel. Jadi semacam utopia dan diselenggarakan oleh seorang yang akan memveto segala macam usulan yang datang dari negara-negara lain, kecuali itu datang dari kehendak Donald Trump sendiri. Jadi menurut saya ini agak janggal. Karena dia punya doktrin kan, gold, glory, and power. Lalu kalau misalnya kita mempunyai tujuan untuk membantu Palestina memiliki dua negara, membantu memiliki negara dengan two state solutions,
Bagaimana itu kalau berhadapan dengan veto power dari seorang Donald Trump di dalam Dewan Perdamaian ini? Agak mustahil kalau saya bilang ya. Tapi kan kalau memang benar analisa Bu Susi bahwa ini seakan-akan tidak akan memberikan solusi yang cukup efektif ya, atau bahkan bisa dikatakan seperti kamuflase untuk membantu warga Palestina. Tapi apakah itu tidak disadari oleh negara-negara yang bergabung ini? Karena tentunya hal ini tentunya sudah diantisipasi, karena ketika bergabung di dalam Board of Peace, tujuannya memang untuk menjunjung perdamaian, apalagi konflik di Gaza sendiri. Negara-negara Arab mana sih yang mementingkan kepentingan Palestina? Selama ini mereka bungkam ya. Hanya Indonesia yang sering menyuarakan di PBB dan sebagainya. Kita nggak dengar dari Qatar, dari Egypt, dari UAE. Malah mereka sibuk dengan Abrahamic Accord yang mereka harapkan akan menyumbangkan kekayaan pengetahuan bagi masyarakat Arab, tapi bukan masyarakat Palestina. Palestina sama sekali hilang dari diskursus di antara negara-negara Arab yang sebetulnya paling berkepentingan dengan apa yang terjadi di wilayah mereka. Dengan adanya Board of Peace ini, menurut Anda Bu Susi, bagaimana kemudian PBB melihat, apalagi jika memang katakanlah kita semua berpikir positive thinking begitu ya, ini adalah untuk demi mendukung perdamaian di Gaza. Apakah PBB ini juga akan semakin meningkatkan perannya supaya bisa lebih aktif untuk konflik ini? Pasalnya di PBB ada veto Amerika Serikat. Di Dewan Perdamaian ini ada veto Donald Trump. Jadi two ways itu semuanya prohibited gitu loh. Jadi bagaimana caranya untuk melaksanakan keinginan-keinginan dunia untuk melihat Palestina yang sejahtera, tidak terusir dari negaranya. I think ini yang paling penting sekali untuk kita amati, karena kita bisa saja bergabung dengan macam-macam organisasi, tapi kalau tujuan kita yang hakiki dari Republik Indonesia, yaitu kesejahteraan rakyatnya, pertahanan yang terandalkan, lalu juga tidak terdisintegrasi, itu akan sangat berlawanan kalau kita mendukung negara-negara yang punya tujuan ekonomi tanpa mengimbanginya dengan kepentingan rakyat yang negara yang terlanda oleh kepentingan mereka. Itu harus menjadi catatan, karena itu semacam presiden ya. Contoh-contoh bahwa negara-negara adidaya itu tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi kalau mereka melanda sebuah negara dan menentukan tujuan utama. Tadinya kan yang menjaga itu adalah piagam PBB. Kalau piagam PBB dijadikan piagam Dewan Perdamaian ini, bagaimana nasib sebuah negara? Bisa saja mereka nanti menentukan di negara-negara lain hal yang sama untuk terjadi seperti kondisi di Palestina. Moga-moga ini menjadi catatan khususnya Indonesia yang saat ini berkecimpung di Board of Peace, bahwa menjunjung tinggi perdamaian ini tetap menjadi tujuan utama. Tapi terima kasih sekali lagi Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami. Ibu sehat selalu, selamat sore.